Teori mengatakan bahwa manusia itu nggak ada nih yang bener-bener ekstrim ke introvert aja atau ekstrim ke ekstrovert aja. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Sebelum lanjut nonton video ini, alangkah baiknya kalian nonton dulu video gue yang ini. Dan jangan lupa juga untuk klik like, share, dan subscribe channel gue. Oke, jadi di video gue kali ini sesuai dengan judulnya, sekarang nih gue pengen bahas tentang ekstrovert. Kalau yang kemarin itu kan gue udah bahas full untuk introvertnya ya. Nah sekarang giliran si ekstrovertnya nih. Dan sama seperti video introvert, di sini gue juga bakal ngejelasin dari awal ya, dari sejarahnya, terus pengertiannya seperti apa, ciri-cirinya gimana, miskonsepsi yang beredar di masyarakat, dan yang terakhir, gue juga bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian nih teman-teman yang udah nanya di Instagram gue. Maka dari itu tonton videonya sampai habis, oke? Oke, nggak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja nih dari sejarahnya dulu ya. Jadi sejarahnya itu ekstrovert atau extroversion ini sama ya, dikemukakan oleh si tokoh ini nih yang namanya Carl Jung. Tulisannya Carl Jung, bacanya Carl Jung. Ekstrovert introvert dari Carl Jung ini tuh yang mendasari tes psikologi yang namanya MBTI. Dan mungkin kalian juga ada yang pernah ya untuk ngerjain tes MBTI ini, entah pas kalian SMA atau pas kuliahan mungkin kalian udah pernah, cuman nggak tahu aja mungkin ya. Untuk pengertian ekstrovert itu sendiri, ekstrovert ini adalah seseorang yang mudah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Orang dengan kepribadian ekstrovert ini, dia ini mendapatkan energinya ketika dia bersama orang lain atau ketika dia melakukan interaksi sosial. Jadi gini, kalau kita ngomongin introvert sama ekstrovert tuh sebenarnya lebih ke gimana sih seseorang itu mendapatkan energi. Kalau introvert kan yang udah gue jelasin, dia itu dapat energinya kan kalau lagi sendiri. Nah kalau ekstrovert ini kalau dia lagi sama orang lain nih. Di video introvert juga udah gue analogiin ya, introvert sama ekstrovert itu kayak baterai. Kalau introvert itu misalkan dia mau ngecas baterainya, ya tinggal ditaruh aja gitu sendiri. Sedangkan kalau ekstrovert untuk ngecasnya itu dia butuh yang namanya charger, butuh yang namanya lingkungan, atau butuh yang namanya orang lain. Selanjutnya, apa aja sih ciri-ciri atau karakteristik orang yang mempunyai kepribadian ekstrovert ini? Yang pertama, yang paling umum dan yang mungkin kalian semua udah tahu, bahwa orang ekstrovert itu dia suka yang namanya interaksi sosial ya. Orang-orang ekstrovert nih suka banget nih sama yang namanya nongkrong bareng teman-teman, terus join komunitas, yang ngumpul-ngumpul. Pokoknya orang-orang ekstrovert tuh suka banget sama yang kayak gitu-gitu. Yang kedua, orang ekstrovert ini dia cenderung lebih banyak bicara dibanding orang dengan kepribadian introvert. Karena yang udah kalian tahu juga ya, bahwa orang-orang ekstrovert ini dia itu aktif juga di vokalnya ya, di verbalnya. Jadi dia tuh banyak ngomong, terus dia tuh jago ngomong, jago presentasi dan sebagainya. Jadi dia ini cenderung banyak bicara dibanding introvert. Yang ketiga, orang dengan kepribadian ekstrovert ini cenderung dipandang sebagai pemimpin yang baik. Kenapa? Karena ada beberapa orang ekstrovert ini, dia ini mempunyai sifat asertif yang baik, terus juga dia mudah bergaul, dia mudah meluapkan perasaannya, jadi cenderung dipandang sebagai pemimpin yang baik dibandingkan introvert. Jadi itu menurut gua ciri-ciri yang sering banget ditemuin dari orang yang punya kepribadian ekstrovert. Sebenarnya masih banyak ya, kalian bisa nyari kok di Google atau di YouTube atau di sebagainya, masih banyak banget ciri-ciri dari orang ekstrovert ini. Nah sekarang gue mau ngasih tahu nih kalian teori tentang introvert dan ekstrovert ini. Jadi kalau kita analogikan introvert sama ekstrovert itu sebagai garis lurus. Misalkan gini, misalkan ada 2 titik garis lurus. Introvert ini yang ada di sini nih, yang ada di tangan kanan gue nih. Sedangkan ekstrovert itu ada yang di tangan kiri gue. Misalkan kayak gini. Teori mengatakan bahwa manusia itu nggak ada nih yang bener-bener ekstrim ke introvert aja atau ekstrim ke ekstrovert aja. Manusia itu pasti berada di tengah-tengah antara kedua ini nih, tapi lebih cenderung kemana? Ke introvert kah atau ke ekstrovert kah? Jadi bukan berarti kalau kita nih ekstrovert tapi kita cuma ekstrovert aja, nggak punya introvert sama sekali. Enggak kayak gitu. Dan sebaliknya juga, kalau misalkan kita introvert nih tapi bukan berarti kita nggak punya sisi ekstrovertnya. Enggak kayak gitu. Jadi kesimpulannya manusia itu punya 2 kepribadian, bisa itu introvert atau ekstrovert. Tinggal dilihat nih cenderung ke arah yang mana, kayak gitu. Oke, selanjutnya gue bakal ngasih tahu miskonsepsi atau salah tangkap ya yang terjadi di masyarakat tentang ekstrovert ini. Walaupun yang gue tahu sendiri, ekstrovert itu lebih populer lah ya istilahnya dibanding introvert. Tapi masih ada aja nih orang yang salah tangkap, salah mengartikan tentang ekstrovert ini.
Yang pertama, ada yang menyebutkan bahwa orang ekstrovert itu nggak butuh waktu sendiri. Jawabannya adalah salah. Setiap orang, mau dia ekstrovert, mau dia introvert, itu pasti butuh yang namanya waktu sendiri, butuh waktu yang namanya me time. Kadang orang ekstrovert juga lagi nggak mau diganggu, lagi pengen sendiri. Jadi orang ekstrovert juga butuh waktu yang namanya sendiri. Yang kedua, orang ekstrovert itu mudah bergaul ya, banyak temennya ya. Jawabannya adalah tergantung. Karena gini, di video introvert gue udah bahas sedikit tentang sifat pemalu. Nah, ada beberapa orang ekstrovert nih, oke, dia suka nih bergaul, dia suka ngumpul join komunitas dan sebagainya, dia suka. Di sisi lain, dia ini punya sifat pemalu. Jadi pas dia lagi ngumpul nih atau lagi ketemu orang baru, dia tuh suka malu gitu kalau ngajakin orang kenalan atau ngajakin orang ngobrol. Kalau yang seperti itu, ya tentunya orang ekstrovert ini channel temennya nggak begitu banyak juga ya, dan nggak mudah juga untuk bergaul. Jadi pandangan orang ekstrovert punya banyak teman dan mudah bergaul itu jawabannya adalah tergantung orangnya kayak gimana. Yang ketiga, ada pandangan bahwa orang ekstrovert itu katanya kalau ngomong tuh basa-basi aja, nggak ada isinya. Bener gak sih? Jawabannya tergantung lagi. Di awal video gue udah bilang bahwa emang nih orang ekstrovert itu dia verbalnya tuh bagus ya, dia tuh pintar ngomong, dia ya kalau bisa dibilang ya memang banyak basa-basinya. Tapi bukan berarti si orang ekstrovert ini kalau diajak ngobrol tuh nggak bisa serius. Enggak, pasti tetap bisa kok orang ekstrovert itu diajak ngomong serius, diajak ngomong yang pembahasan yang dalam, bisa juga kok. Jadi memang tergantung orangnya seperti apa. Oke, jadi itu 3 miskonsepsi atau salah tangkap terhadap orang-orang dengan kepribadian ekstrovert. Gue berharap setelah kalian nonton video ini udah gak ada lagi nih pandangan-pandangan salah tentang ekstrovert ini. Nah, sekarang gue mau jawab ini beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gue di Instagram. Tapi gue mohon maaf lagi nih ya kalau misalkan ada yang gak kejawab, soalnya yang ekstrovert ini lumayan banyak. Jadi gue pilihin aja beberapa yang menurut gue itu bagus. Yuk langsung kita Q&A. Pertanyaan pertama dari Instagram F.Damasyah. Oh, dari Fabian nih, dari Fabian. Apa energi para ekstrovert nggak habis-habis? Oke, di awal video tadi gue udah ngejelasin ya kalau ekstrovert itu dia energinya itu didapatkan dari orang lain ya, dari ketika dia berinteraksi sama orang lain. Jawabannya ya pasti bisa habis lah. Jadi ada kalanya orang ekstrovert ini dia ini merasa capek sama lingkungannya, jadi dia pengennya sendiri. Yang tadi udah gue bilangin juga tuh yang teori 2 titik itu tuh. Nah itu, jadi ya bisa habis kok. Lanjut pertanyaan kedua dari Gustaf. Oh, dia nanya 2 nih sekaligus. Doi, mantap. Yang pertama, bisa nggak sih kita berubah kepribadian, misal dari ekstrovert jadi introvert? Jawabannya bisa. Tadi udah gue jelasin ya yang tentang 2 titik. Kalian ulang-ulang dikit aja sendiri. Terus dari Gustaf lagi, apa benar orang ekstrovert lebih sukses daripada introvert? Jawabannya belum tentu. Kalau menurut gue pribadi, kesuksesan itu bukan berarti kalian harus introvert atau kalian harus ekstrovert, enggak. Kesuksesan itu dilihat dari apa yang telah kalian capai. Jadi mau kalian itu ekstrovert, mau kalian introvert itu enggak masalah. Jadi dilihat dari apa pencapaian kalian, apa yang telah kalian hasilkan dari apa yang kalian lakukan, kayak gitu. Itu menurut gua. Lanjut ke pertanyaan Ca Ica. A-nya banyak banget. A-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ca Ica A-nya 5_99. Kenapa masih ada ekstrovert yang pemalu di lingkungan baru? Apakah itu berarti dia 50-50 ekstro dan intro? Nah ini sama nih teorinya yang tadi yang tentang 2 titik, bahwa sebenarnya tuh manusia itu berada di tengah-tengah antara introvert sama ekstrovert. Jadi nggak ekstrim ke introvert aja atau nggak ekstrim ke ekstrovert aja. Jadi kalau ada ekstrovert yang pemalu, ya itu wajar aja, kan yang namanya pemalu itu kan sifat ya. Sedangkan ekstrovert dan introvert itu kepribadian. Jadi kita nggak bisa nih ngegabungin antara si sifat pemalu ini sama introvert ekstrovert kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Halisa PTR, Halisa Putri kayaknya ya. Salah lagi nyebut nama orang, jangan deh. Pertanyaan selanjutnya dari Halisa PTR. Kelemahan ekstrovert dan bagaimana mengendalikannya? Kalau ditanya kelemahan sebenarnya banyak ya, cuman kalau menurut gue pribadi, kelemahan ekstrovert yang paling parah itu, yang paling sering umum ditemukan itu, dia jadi bergantung sama orang lain. Karena yang udah kita tahu bahwa si ekstrovert ini kan energinya itu kan dari orang lain ya, dari ketika dia berinteraksi sama orang lain. Ketika dia itu terus seperti itu, dia nggak punya sifat percaya diri yang tinggi dan nggak punya kontrol diri yang tinggi, dia ini pasti akan bergantung sama orang lain. Akhirnya apa?
dia ya nggak bisa pede, dia nggak pede sama dirinya sendiri, dia apa-apa tuh akhirnya apa? Ya si orang ekstrovert ini dia tuh jadi apa-apa tuh mesti sama orang lain, terus mesti ditemenin, terus dia tuh nggak mandiri, ujung-ujungnya kayak gitu. Terus bagaimana cara mengendalikannya? Kalau menurut gua sih ya, oke lah, kita orang ekstrovert nih, boleh lah kita main bergaul sana sini. Tapi kita juga harus meningkatkan rasa kepercayaan diri kita juga. Ya kita harus yakin juga nih sama kemampuan diri kita sendiri bahwa kita ini bisa melakukan sesuatu. Jadi nggak butuh lah yang namanya orang lain, nggak selalu butuh lah yang namanya orang lain bahwa kita itu bisa gitu sendiri. Oke, selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir dari satu orang, tapi dia nanya sekaligus 3. Waduh, mantap sekali. Dari Atalia Tiffany. Dari Ata nih. Ata nanya yang pertama, menurut lo ekstrovert lebih baik nggak dari introvert? Jawabannya, menurut gua pribadi, yang lebih baik itu bukan dilihat dari kepribadiannya seperti apa, tapi dilihat dari apakah orang tersebut menghasilkan sesuatu yang positif, apakah dia berguna untuk masyarakat, apakah dia nggak toksik, kayak gitu. Jadi ketika orang itu dia punya vibrasi yang positif, dia punya sifat optimis, dia menghasilkan sesuatu yang berguna untuk sekitarnya, ya itu lebih baik. Mau itu ekstrovert atau introvert itu nggak peduli, yang penting kayak gitu. Itu menurut gue pribadi. Terus yang kedua dari Atta, gimana sih cara ekstrovert mengerahkan dan menerima energi? Yang udah gue jelasin dari awal bahwa energi yang dihasilkan oleh orang ekstrovert itu dari interaksi sosial. Ya berarti gimana caranya ya nongkrong, join komunitas, ngobrol sama orang lain, ketemu orang banyak, kayak gitu-gitu. Yang ketiga nih, yang terakhir dari Atalia, kelebihan kekurangan dari segi mana aja? Kalau kekurangan tadi udah ya, yang kelemahan, nah kelebihannya aja sekarang. Kelebihannya jelas banyak ya. Nah di sini gue nyebutin satu aja yang menurut gue paling umum. Kelebihan ekstrovert menurut gue itu dia mudah bergaul, terus channelnya tuh banyak gitu. Karena dengan mudah bergaul, dengan punya banyak temen, channelnya banyak, itu kan kita bisa dapat pengalaman-pengalaman baru, cerita-cerita baru, ilmu-ilmu baru, dan mungkin channel bisnis baru. Jadi ya itu menurut gue kelebihan dari ekstrovert yang paling umum. Oke, jadi cukup segitu aja nih gue jawabin pertanyaan dari teman-teman. Gue mohon maaf banget sekali lagi buat yang gak kejawab karena banyak banget dan banyak yang sama juga sih. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi udah cukup mewakilkan lah ya. Oke, terima kasih udah nonton video gue kali ini. Kalau kalian merasa video gue kali ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu juga nih tentang extrovert ini. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Have a good life.